Selamat datang di channel kami, You Backpacker. Channel ini spesial kami buat untuk cerita-cerita tentang hobi jalan-jalan kami ke berbagai negara. Mulai dari alasan kami backpackeran, tips-tips terkait perjalanan, perencanaan, persiapan, dan hal-hal unik di perjalanan, serta pengalaman mengunjungi kota-kota di berbagai belahan dunia, termasuk pengalaman mengunjungi 7 keajaiban dunia. Semoga channel ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Ada yang tahu berapa jumlah benua di dunia ini? Kalau kita melihat lambang cincin Olimpiade yang jumlahnya 5, di mana setiap cincin melambangkan benua, bukan berarti jumlah benua itu hanya 5. Karena sebenarnya saat ini ada 6 benua, yaitu Afrika, Amerika, Eropa, Asia, Australia, dan Antartika. Ya, tentu saja tidak ada perwakilan Antartika yang berlaga di arena Olimpiade, karena Antartika itu adalah kutub selatan. Nah, perjalanan backpackeran kali ini kami mengunjungi benua tetangga kita, yaitu benua Australia atau benua kanguru, yang juga merupakan benua yang paling kecil di antara 6 benua tersebut. Benua Australia yang luasnya mencapai 8,9 juta kilometer ini dulunya sempat menjadi satu dengan Pulau Papua. Pada akhir masa glasial, es yang mencair menyebabkan permukaan air laut naik dan merendam dataran rendah, sehingga Pulau Papua dan Australia menjadi terpisah hingga sekarang. Kami memutuskan untuk mengunjungi salah satu kota paling terkenal di benua Australia, yaitu kota Sydney. Kota pelabuhan dengan populasi penduduk terbanyak, dengan jumlah penduduknya lebih dari 5 juta jiwa dan setara dengan 20% dari jumlah penduduk Australia. Kami memilih Sydney selain karena pantainya, juga karena ada beberapa bangunan ikonik di sini, seperti Opera House dan Harbour Bridge. Dari Jakarta, cukup banyak pilihan maskapai penerbangan ke Sydney. Kami menggunakan AirAsia dari Soekarno-Hatta transit di Kuala Lumpur sebelum lanjut ke Sydney. Untuk penginapan, kami stay di George Backpacker di kawasan CBD Sydney. Dari namanya kita sudah tahu kalau di sini banyak para backpacker dunia menginap ketika ke Sydney. Sistem transportasi umum di Sydney sangat baik, dan untuk lebih memudahkan kita bisa membeli Opal Card yang bisa diisi ulang sesuai kebutuhan. Kartu ini bisa digunakan untuk seluruh moda transportasi umum di Sydney. Kita juga bisa membelinya di bandara saat kita tiba. Beberapa moda transportasi umum di Sydney antara lain: pertama, light rail atau tram, merupakan sistem tram yang beroperasi di area pusat kota dan sangat populer di kalangan turis. Kedua, kereta. Sydney memiliki jaringan kereta komuter yang sangat luas dan menghubungkan pusat kota dengan wilayah di sekitarnya, termasuk kawasan bandara dan daerah pinggiran kota. Stasiun utamanya terletak di Central Station. Stasiun ini adalah pusat dari semua jalur kereta di Sydney. Berikutnya, bis. Sydney juga memiliki jaringan bis yang menjangkau banyak area yang tidak dijangkau oleh kereta atau tram. Berikutnya, taksi dan rideshare. Sangat banyak dan mudah ditemukan di Sydney, namun tarifnya cenderung lebih mahal. Selanjutnya, kapal feri. Sydney juga memiliki layanan feri yang melintasi pelabuhan sambil menikmati pemandangan kota dari atas air. Beberapa objek wisata yang kami rekomendasikan
di Sydney. Pertama, Darling Harbour merupakan kawasan pelabuhan yang sangat bersih dan nyaman dinikmati sambil berjalan kaki. Di sini banyak tempat makan dan toko souvenir. Pemandangan pelabuhannya sangat indah dengan latar perkotaan dan gedung-gedung tinggi serta lautan yang membiru. Kita bisa melihat kapal feri besar begitu dekat dengan pedestrian. Darling Harbour memiliki pedestrian atau area pejalan kaki yang sangat luas dengan desain menarik sehingga kita nyaman berjalan-jalan santai sambil menikmati pemandangan dan sesekali beristirahat di bangku-bangku yang tersedia. Kedua, Sydney Harbour Bridge. Salah satu ikon yang paling terkenal di Sydney berupa jembatan dengan struktur besi dan baja yang membentang sepanjang 1,1 km dari Dawes Point hingga ke Millsource Point di North Shore Sydney, yang merupakan salah satu dari 10 jembatan dengan desain spanning arch yang terpanjang di dunia. Jembatan ini sendiri didesain dan dibangun oleh perusahaan dari Inggris dan dibuka pada tahun 1932. Ketiga, Sydney Opera House. Ini merupakan ikon kota Sydney yang paling terkenal, terletak berdekatan dengan Sydney Harbour Bridge. Merupakan bangunan pusat seni dan teater dengan desain bangunan dan warna putihnya yang khas. Salah satu dari masterpiece arsitektur di abad 20. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Denmark John Jules John. Kemudian dibangun pada kurun waktu 1959 sampai 1973. Pertama kali dibuka pada tanggal 20 Oktober 1973. Bangunan ini memiliki beberapa venue di dalamnya, seperti konser hall, John Sutherland Theatre, drama theater, dan sebagainya. Total sebanyak 6 venue dan mampu menampung lebih dari 5.700 orang. Pada tahun 1998, Sydney Opera House masuk dalam situs warisan budaya UNESCO. Ketiga lokasi ini berada di wilayah yang sama. Usahakan bisa kunjungi di 2 waktu, yaitu siang hari dan malam hari. Karena di malam hari, pemandangan lampu-lampunya sangat memukau dan banyak event-event menarik juga diselenggarakan di malam hari. Keempat, Fish Market. Terletak di dekat Darling Harbour. Di sini banyak tempat makanan dengan menu utama ikan. Walaupun selain ikan juga ada cumi, udang, kepiting, banyak lagi. Dan pemandangan ini bisa membuat kita auto kalap atau auto lapar seketika. Kita bisa pesan dan makan di tempat yang telah disediakan. Tapi hati-hati ya sama burungnya, karena burung-burung di sini sangat agresif dan siap mengambil makanan kita. Kelima, Paddy Market. Di Sydney ada 2 tempat. Yang pertama terletak di High Market, yang satunya lagi terletak di Flemington. Kami mengunjungi Paddy's Market yang di High Market. Soalnya ini yang paling banyak buka dalam 1 minggu. Di sini hanya tutup setiap hari Senin dan Selasa, dan bukanya hanya sampai jam 6 sore. Selain untuk belanja souvenir dan kaos khas Australia yang keren dan lucu-lucu, di sini juga ada tempat makan. Paddy's Market banyak menawarkan souvenir dengan harga yang murah. Siapkan dompetmu ya. Keenam, Bondi Beach. Merupakan salah satu pantai yang paling populer di Sydney. Terletak sekitar 7 km di sebelah timur Sydney. Pantainya terkenal dengan pasir putihnya yang membentang luas dan tempat surfing yang sangat ikonik.
Bondi memiliki pantai yang luas dengan pedestrian yang tertata cantik dan artistik. Di sepanjang tembok pantai dipenuhi dengan mural-mural yang sangat keren dan menarik. Dapat dijadikan objek foto yang keren-keren banget. Ketujuh, Blue Mountain. Salah satu taman nasional yang paling ikonik di Australia yang terkenal dengan pemandangan bukit Three Sisters-nya. Terletak sekitar 50 km dari Sydney. Kami menuju ke sana menggunakan kereta dari Central Station menuju ke Katoomba dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Dari Katoomba, kita bisa naik Blue Mountains Bus menuju lokasi. Kita bisa mengeksplorasi kawasan ini dengan bebas. Pemandangannya sangat indah dan tenang. Terdapat banyak pilihan jalur trekking untuk mengeksplor taman nasional ini. Kita bisa pilih sesuai kekuatan. Keindahan view Blue Mountain ini juga dapat kita nikmati dengan memanfaatkan wahana-wahana yang tersedia, seperti Scenic Railway. Merupakan kereta terjal yang menuruni lembah dengan sudut kemiringan hingga 52 derajat. Scenic Skyway, gondola dengan lantai kaca yang melintasi Jamieson Valley. Scenic Cableway, gondola tertutup untuk menikmati pemandangan tebing dan lembah. Dan yang terakhir, Scenic Walkway, jalur papan kayu sepanjang 2,4 km di tengah hutan hujan. Begitulah pengalaman kami backpackeran di Sydney, Australia. Untuk teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Dan untuk cerita-cerita seru pengalaman kami backpackeran selanjutnya, ikuti terus ya channel ini. Salam sehat dan happy selalu.